Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang melibatkan penyidik Polresta Jambi kini mencuat ke permukaan dan menuai kecaman. Kuasa hukum dari Yanuardi, Ferry Simanulang, SH Hum dan Ruth Devi, SH secara resmi melaporkan penyidik ke Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Laporan tersebut mencakup tudingan bahwa proses penyidikan ini melanggar prinsip profesionalisme serta asas hukum acara pidana yang semestinya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, tim kuasa hukum mengungkapkan bahwa laporan pidana terhadap klien mereka bermula dari audit keuangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas sebagai auditor resmi. Ini bukan hanya masalah legalitas, tetapi tindakan audit yang kami nilai sebagai bentuk perampasan. Tidak ada serah terima pembukuan, tidak ada mandat, hanya pengambilan paksa dari kantor perseroan. Ironisnya, hasil audit inilah yang dijadikan dasar laporan pidana, ujar Ferry Simanulang. Dan hal itu tidak dilakukan. Yang ketiga, bahwa dalam proses penyelidikan ini, kami telah mengajukan agar permasalahannya ditangguhkan karena ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatakan bila dalam suatu perkara pidana harus diputus ada hubungan perdata, maka pidananya harus ditangguhkan dulu menunggu perdataannya selesai. Padahal dalam perkara kami ini sebenarnya ada perkara perdata, yaitu perkara gugatan non prestasi yang terdaftar dengan register perkara nomor 57 PDTG miring 2025 miring PN Jambi. Yang artinya proses penyidik di sini harus untuk sementara menyelesaikan perkara ini, bukan meneruskannya. Yang artinya kenapa Perma mengatakan seperti itu, agar ada suatu kepastian hukum. Bagaimana seorang disangkakan melakukan penggelapan atas uangnya sendiri? Kalau seandainya nanti perdata mengatakan bahwa pemilik saham itu adalah Yanuardi, tidak ikut terlapor, kan kepastian hukumnya tidak ada. Nah itu kami mohonkan kepada Polres Jambi dan kami surat 1-2 kali. Tapi bukannya menghentikan, malah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kuasa hukum juga mengkritik sikap penyidik yang dianggap gegabah dalam menerima legalitas pelapor, hanya bermodalkan akta pendirian yang tidak cukup kuat. Pasal 5 ayat 3 dan 4 dalam Akta Nomor 4 Tahun 2020 mengatur bahwa kepemilikan saham harus dibuktikan dengan surat saham atau surat keterangan resmi dari perseroan, dokumen yang hingga kini tidak dimiliki oleh pelapor. Pelapor bahkan belum pernah menyetor dana untuk saham yang diklaimnya. Secara hukum, ia bukan pemegang saham yang sah. Namun anehnya, penyidik tetap memproses laporan ini tanpa memperhatikan fakta hukum tersebut, tambah Ruth Devi. Selain itu, sengketa mengenai kepemilikan saham dan struktur internal perusahaan kini tengah diproses melalui jalur perdata, dengan 2 perkara aktif yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jambi. Salah satunya terkait permohonan penetapan yang saat ini tengah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung, dan gugatan Wan Prestasi terhadap pelapor karena belum menyetor saham. Menurut Peraturan Mahkamah Agung, Perma, Nomor 1 Tahun 1956, apabila perkara pidana menyangkut hak perdata yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka proses penyidikan wajib ditangguhkan. Ini bukan tafsir, tetapi norma hukum yang jelas. Kami sudah mengirimkan 2 surat resmi untuk meminta penundaan penyidikan, namun hal ini diabaikan, tegas Ferry. Meski perkara perdata masih berjalan dan belum ingkrah, penyidikan malah ditingkatkan. Pada 6 Maret 2025, Polresta Jambi mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, ke Kejaksaan Negeri Jambi, yang menandai perubahan status dari penyelidikan ke penyidikan. Pemanggilan saksi-saksi pun dilakukan intensif, meskipun proses perdata masih belum selesai. Ini menjadi preseden yang berbahaya. Proses hukum yang cacat sejak awal tetap dilanjutkan dengan intensitas tinggi. Kita patut bertanya, ada apa di balik ini semua? Ujar Ferry Simanulang dengan nada serius. Kuasa hukum menegaskan bahwa laporan ke Kompolnas ini bukan sekadar bentuk keberatan administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk mengevaluasi kinerja penyidik dalam menangani perkara ini. Mereka mendesak Kompolnas untuk turun tangan dan melakukan penilaian terhadap proses hukum yang berjalan. Kami meminta Ketua Kompolnas, Bapak Budi Gunawan, untuk segera turun tangan. Ini bukan laporan biasa, melainkan sinyal adanya disfungsi dalam proses penegakan hukum. Kompolnas harus hadir sebagai penjaga akuntabilitas institusi Polri, tambah Ruth Devi. Akhirnya, Ferry Simanulang menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak proses hukum,
tetapi menolak adanya kriminalisasi dalam ranah bisnis yang seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata. Kami menolak kriminalisasi lewat jalur pidana untuk urusan saham yang belum dibayar, karena itu adalah bentuk intimidasi hukum. Ini yang harus kita lawan, pungkasnya. Dalam video ini, kami mengajak Anda untuk lebih memahami bagaimana proses hukum yang tidak transparan bisa membawa dampak besar, baik bagi individu maupun bagi integritas institusi penegak hukum. Kita patut bertanya, apakah kita siap melawan penyalahgunaan kekuasaan demi keadilan yang sebenarnya? Dari Jakarta, saya, Wahyu Widodo, melaporkan.